Injil pada pesta Santa Tresia kanak-kanak Yesus ini menarik dan dalam maknanya. Siapapun ingin meraih kesuksesan besar dalam hidupnya. Sebenarnya banyak orang bisa menggapai kesuksesan besar dengan membuat impian besar sebagai tekad awal, sebagai langkah awal dari usahanya. Barangkali kita tahu dengan Disneyland, dunia mainan terbesar dan terkenal ini tercipta karena mimpi besar dari Walt Disney. Gagasan untuk menciptakan Disneyland muncul ketika ia berjalan-jalan di taman bersama dengan kedua putrinya, Sharon dan Diana. Saat itu, Walt membayangkan sebuah taman wisata yang sangat luas. Taman wisata ini dibayangkannya sebagai tempat anak-anak bertemu dengan tokoh kartun yang mereka sukai. Pada tahun 1950-an, impian besar Walt, yaitu Disneyland, mulai diwujudkan. Impian ini tumbuh dan berkembang. Waktu itu semuanya, terutama para bankir, menyatakan bahwa proyek ini gila-gilaan. Tapi Walt menunjukkan bahwa impian manusia itu dapat menjadi kenyataan. Disneyland pun akhirnya terwujud di Anaheim, California pada tahun 1955. Luar biasa ya. Hari itu merupakan hari bersejarah bagi Walt. Impian besarnya terwujud dan ia menjadi orang besar. Tidak hanya orang besar yang menjadi termasyhur. Sangatlah baik mempunyai impian besar, saudara-saudara, agar bisa menjadi orang besar. Tak salah mempunyai impian besar, tak jahat berimpian. Tidak salah kita beringinan. Tidak salah juga bercita-cita untuk menjadi orang besar. Yang menjadi masalah ialah sering orang enggan dan tak berusaha untuk merealisasikan impiannya. Terkadang orang tak berusaha mengerahkan seluruh potensi dan tak mampu mewujudkan impiannya. Orang tak cukup kuat untuk mendaki hingga ke puncak, atau orang justru menempuh cara yang tak benar untuk meraih apa yang diimpikannya. Tapi ada masalah yang jauh lebih mendasar, yakni kalau orang punya impian untuk menjadi terbesar dalam kerajaan surga dan ingin menggapai impiannya itu. Hal ini ditunjukkan penginjil Matius lewat kisah Injil yang kita bacakan pada pesta Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus ini. Murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Bisa dilihat dalam Matius 18 ayat 1. Dikiranya dalam kerajaan surga ada yang posisinya terbesar, ada yang tertinggi, dan lain sebagainya. Dalam pikirannya ada jabatan puncak. Dia berpikir bahwa ada kursi VIP dan lain sebagainya, VIP, kedudukan tertinggi, punya kursi yang hebat. Posisi inilah lantas menjadi impian dan diincar untuk diraih. Padahal dalam kerajaan surga semua punya posisi sama loh. Semuanya dapat memandang Allah dan hidup sebagai saudara dalam cinta. Justru sikap itulah yang memunculkan persaingan, perebutan, pertengkaran,
Tak ada lagi persaudaraan yang penuh cinta karena mau merebut posisi di dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus memang lebih luar biasa. Yesus pandai membaca keinginan, impian yang tidak wajar adanya oleh para pengikutnya. Yesus memberi jawaban dengan tindakan simbolis. Murid-murid berpikir tentang siapa yang terbesar. Pada saat itulah Yesus justru membalikkannya sama sekali. Yesus memanggil seorang anak kecil. Ia mencuci otak para muridnya dalam soal posisi tertinggi yang mereka begitu incarkan itu. Yesus justru mengajak mereka untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Yesus juga mengajak agar mereka menyambut seorang anak kecil itu. Ajakan Yesus ini menunjukkan betapa pentingnya sikap ini untuk membangun hidup bersama yang serasi. Relasi antara anggota hanya dapat dibangun atas dasar sikap tobat, mau menjadi kecil dan merendahkan diri. Bertobat berarti membalikkan langkah, mengubah arah dari kecenderungan kepada kemuliaan, kuasa, kepada suasana baru persaudaraan. Merendahkan diri seperti anak kecil adalah sikap mengosongkan diri, sikap rela penuh cinta. Persis seperti anak kecil, ia sebenarnya bukan merendahkan diri, tapi kehadirannya saja sudah secara spontan membawa suasana bebas, percaya, cinta, tak repot dengan soal posisi. Soalnya kerajaan surga adalah kerajaan bagi orang kecil, sehingga hanya yang kecil yang dapat hidup bersama dengan yang kecil lainnya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita boleh dan memang harus punya impian besar dan menjadi orang besar, bahkan menjadi orang sukses. Semuanya wajar saja dan bahkan perlu dalam hidup ini. Tapi orientasi, sikap dan cara bertindak kita untuk meraihnya haruslah benar. Tidak boleh sampai memunculkan pertengkaran, perselisihan, menghabisi orang lain, menyingkirkan orang lain, membuli orang lain, membunuh karakter orang lain, bahkan menghancurkan persaudaraan dalam hidup bersama, menggosipi saudara sendiri. Tidak perlu punya impian untuk menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Bukankah dalam kerajaan Allah itu kita justru hidup bersaudara, sebagai saudara atas dasar cinta? Tidak ada yang terbesar selain Yesus sendiri. Maka yang lebih penting punya impian besar untuk bisa hidup bersama sebagai saudara, membangun komunio, saling mengampuni, saling memahami, bisa mendengarkan, bisa mengalah dengan diri sendiri, tidak hanya mau menuntut orang lain berbuat apa untuk saya, tetapi dengarkanlah apa yang mereka butuhkan untuk saya lakukan untuk mereka. Salam